Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati Haris dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, pertama-tama saya ingin memberitahukan tentang apa sih itu meteorologi dan klimatologi. Jadi, meteorologi adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang cuaca. Sedangkan klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang iklim. Nah, kalian pasti tentu sudah tahu kan perbedaan cuaca dengan iklim. Tapi untuk yang belum tahu, cuaca itu merupakan kondisi atau keadaan udara yang mencakup waktu yang singkat dan tempat yang sempit. Sedangkan iklim merupakan kondisi atau keadaan suatu udara yang meliputi tempat yang luas dan waktu yang lama. Nah, jadi kalian sudah tahu kan? Terus di Indonesia terdapat lembaga khusus yang untuk mengamati cuaca dan iklim, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG ini bertugas untuk mencatat dan mengamati aktivitas udara. Nah, di video inilah kita akan membahas satu persatu alat-alat yang digunakan BMKG untuk mengamati iklim dan cuaca. Alat yang pertama adalah Ganbelani. Ganbelani berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Waktu pengamatannya yaitu setiap pukul 7 pagi. Ganbelani terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama ada bola kaca, yang kedua ada bola tembaga hitam, yang ketiga tabung buret, aquades, dan tempat alat atau hosi. Cara kerjanya yaitu selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam. Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan aquades yang terdapat di dalamnya. Uap air yang dihasilkan masuk dalam receiver. Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembung dan akhirnya mengumpul dalam dasar receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Data jumlah radiasi harian dihitung dengan mencari selisih antara dua pencatatan tersebut dikalikan dengan koefisien kalibrasi. Alat yang kedua adalah Campbell-Stokes. Campbell-Stokes berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Waktu pengamatannya dimulai dari pukul 6.00 sampai dengan 18.00. Campbell-Stokes terdiri dari 5 bagian utama juga. Yang pertama ada bola kaca tebal, tempat pias dan kertas pias, busur penjepit bola kaca yang dilengkapi dengan skala derajat lintang, 3 buah skrap penyangga untuk memperoleh posisi horizontal dan arah utara sebenarnya, dan yang terakhir ada papan skala untuk membaca pias. Prinsip kerja alat ini adalah pembakaran pias. Saat matahari bersinar cerah, sinar matahari yang jatuh pada bola kaca akan difokuskan dan jatuh pada kertas pias. Pemfokusan itu akan membakar kertas pias. Pergerakan matahari dari timur ke barat karena adanya rotasi bumi akan menggeser pembakaran pada kertas pias. Saat pengamatan jam 18.00 waktu setempat, pias diangkat dan diganti, kemudian dibaca jejak pembakarannya dengan menggunakan papan skala untuk memperoleh data lama matahari bersinar. Intensitas sinar matahari yang dinyatakan dalam satuan jam atau persen.
Alat selanjutnya adalah aktinograf. Aktinograf berfungsi untuk mengukur radiasi matahari. Waktu pengamatannya yaitu setiap pukul 7.00. Komponen-komponen aktinograf ada sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal bercat putih dan hitam, plat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock, pengatur level, penyerap uap air, bagian dasar, dan penutup atau cover. Cara kerjanya yaitu berperekam atau otomatis mengukur setiap saat pada siang hari radiasi surya yang jatuh ke alat. Sensor atau yang peka bila kena sinar surya terdiri atas bimetal dwilogam berwarna hitam, mudah menyerap radiasi surya. Panas karena radiasi yang diserap ini membuat bimetal melengkung. Besarnya lengkungan sebanding radiasi yang diterima sensor. Lengkungan ini disampaikan secara mekanis ke jarum penulis di atas bias yang berputar menurut waktu. Hasil rekaman sehari ini berbentuk grafik. Luas grafik atau integral dari grafik sebanding dengan jumlah radiasi surya yang ditangkap oleh sensor dalam sehari. Alat selanjutnya adalah termometer tanah. Termometer tanah dipasang pada 2 lahan yang berbeda, yaitu lahan yang berumput dan lahan yang gundul. Termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada lahan gundul dengan lahan yang berumput. Waktu pengamatannya yaitu pada pukul 7.30, 13.30, dan 18.30. Prinsip kerjanya hampir sama dengan termometer biasa, hanya bentuk dan panjangnya yang berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada suhu udara. Perubahannya lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Suhu tanah yang diukur umumnya pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 dan 100 cm. Macam alat disesuaikan dengan kedalaman yang akan diukur. Termometer tanah untuk kedalaman 50 dan 100 cm bentuknya berbeda dengan kedalaman lain. Termometer berada dalam tabung gelas yang berisi parafin. Kemudian tabung diikat dengan rantai, lalu diturunkan dalam selongsong tabung logam ke dalam tanah sampai kedalaman 50 cm atau 100 cm. Pembacaan dilakukan dengan mengangkat termometer dari dalam tabung logam, kemudian dibaca. Adanya parafin memperlambat perubahan suhu ketika termometer terbaca di udara. Nah, alat selanjutnya yaitu cup counter anemometer. Cup counter anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian yang ditentukan. Waktu pengamatannya yaitu pada pukul 7.00, 14.00, dan 18.00. Cup counter anemometer terdiri dari 3 bagian, yaitu 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat, counter, dan tiang. Cara kerjanya yaitu pada saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkuk baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Alat selanjutnya ada sangkar meteorologi. Di dalam sangkar terdapat psikrometer, yaitu alat yang terdiri dari termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Dalam pengukuran suhu udara, suhu yang diukur bukan suhu yang disebabkan oleh radiasi matahari secara langsung, melainkan suhu rata-rata permukaan bumi yang tanpa terkena radiasi matahari secara langsung. Nah, karena itulah alat-alat tersebut diletakkan di dalam sangkar alat. Alat ini digunakan untuk mengetahui suhu, titik embun,
dan kelembapan udara. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai alat-alat tersebut. Yang pertama yaitu termometer bola kering. Termometer bola kering diamati setiap jamnya. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu udara di daerah tersebut. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisi air raksa. Saat suhunya naik, maka air raksa akan mengembang dan menunjukkan skala suhu yang ada di daerah itu. Yang kedua yaitu termometer bola basah. Termometer bola basah diamati setiap jamnya. Dalam udara, ada suatu titik yang harus dicapai untuk menjadi jenuh. Nah, termometer bola basah digunakan untuk mengukur titik tersebut. Sebenarnya, termometer ini sama dengan termometer bola kering. Hanya yang membedakan adalah termometer ini bolanya dilapisi kain yang dijaga agar selalu basah. Termometer bola basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Saat kelembapan udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer itu. Yang ketiga yaitu termometer maksimum. Termometer ini diamati pada pukul 19.00. Termometer maksimum digunakan untuk mengetahui suhu maksimum selama 1 hari di suatu tempat tertentu. Termometer ini menggunakan air raksa sama halnya dengan termometer bola kering. Namun, termometer ini memiliki celah yang disebut contraction. Saat suhu udara naik, air raksa akan mengembang dan melewati celah contraction. Namun, saat suhu udara turun, air raksa tidak akan menyusut. Yang terakhir adalah termometer minimum. Termometer minimum diamati setiap pukul 7.00. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada suatu tempat tertentu. Termometer ini tidak menggunakan air raksa, namun menggunakan alkohol. Prinsip kerjanya adalah menggunakan indeks. Saat suhu turun, indeks akan terdorong oleh alkohol menuju nilai suhu tertentu. Sedangkan saat naik, alkohol akan mengembang, sedangkan indeks akan tetap pada suhu terendah tersebut. Alat selanjutnya adalah ASRS atau Automatic Solar Radiation Station. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur radiasi matahari. Dilengkapi dengan sensor sun tracker yang akan menerima arah matahari, juga sensor penangkap sinar pantulan. Alat selanjutnya adalah alat ukur hujan otomatis Hellman. Alat ini berfungsi sebagai alat penakar hujan secara otomatis atau dapat mencatat sendiri. Penakar hujan otomatis tipe Hellman terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, corong penakar dengan luas 200 cm persegi, tabung dengan pelampung yang dihubungkan dengan pena, jam pemutar dan kertas hias, pipa sifon untuk menentukan batas ketinggian air pada tabung pelampung 10 mm, panci penampung, dan bodi penakar. Cara kerjanya yaitu saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk dalam corong penakar. Air yang masuk dalam corong penakar dialirkan masuk dalam tabung pelampung. Penambahan air hujan yang masuk dalam tabung pelampung akan mengangkat pelampung yang berhubungan dengan pena ke atas. Pergerakan pena akan membentuk grafik pada pias yang diputar oleh jam pemutar, di mana sumbu X adalah waktu antara jam 7 hari ini sampai jam 7 hari esok, dan sumbu Y adalah jumlah curah hujan dengan nilai 0 sampai 10 mm. Setelah mencapai nilai 10 mm pada pias, air yang tertampung dalam tabung pelampung dikeluarkan melalui pipa sifon dan pena turun hingga nilai 0 pada pias. Pergerakan naik turunnya pena akan terus berlangsung sampai hujan berhenti.
air yang dikeluarkan dari tabung penampung kemudian tertampung dalam panci penampung, dan pada saat penggantian pias, air yang tertampung ditakar dengan gelas ukur dan dicatat pada pias. Semua pengukuran tersebut untuk periode waktu 24 jam atau 1 hari. Selanjutnya ada alat ukur hujan observation. Penakar hujan observasi merupakan penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Penakar hujan ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah dalam periode waktu 24 jam. Penakar hujan observasi terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu corong penakar yang berbentuk lingkaran yang dapat dilepas dengan luas 100 cm persegi, tabung penampang air hujan, keran untuk mengeluarkan air, penyangga, dan gelas ukur dengan skala 0 sampai 25 mm. Saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk dalam corong penakar. Air yang masuk dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan air hujan, yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas ukur gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat diukur semua. Alat selanjutnya adalah open pan evaporimeter. Open pan evaporimeter berfungsi untuk mengukur daya penguapan lapisan udara dekat tanah. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Open pan terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama ada panci dari stainless dengan diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Yang kedua ada hot gauge. Alat ini merupakan alat pengukur tinggi permukaan air dalam panci. Yang ketiga steel well, tempat hot gauge dan sekaligus pencegah terjadinya gelombang saat pengukuran. Yang keempat yaitu floating thermometer atau termometer apung. Dengan adanya penguapan, permukaan air pada panci akan berkurang. Pengukuran dilakukan di dalam steel well yang terdapat lubang pada dasarnya untuk jalan masuk air. Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur menggunakan hot gauge dengan merubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air. Pengamatan dilakukan dengan mencatat hasil pengukuran perubahan tinggi air pada panci penguapan. Di dalam open pan evaporimeter juga terdapat termometer apung yang berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dari permukaan air. Prinsip kerjanya sama dengan termometer maksimum dan minimum. Untuk pengembalian termometer maksimum air ke posisi normal dapat digunakan magnet yang bisa digesekkan pada permukaan air raksa ke bawah. Nah, alat yang terakhir adalah ARWS. ARWS atau Automatic Rainwater Sampler adalah peralatan pengamatan kualitas udara untuk mengukur komposisi kimia air hujan. Prinsip kerja ARWS adalah mengambil sampel air hujan secara otomatis saat terjadi hujan. Sensor memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula agar air yang tertampung tidak tercemar. Selain alat-alat yang saya sebutkan tadi,
Juga dilakukan pengamatan awan. Pengamatan awan dilakukan setiap jamnya sekali. Pengamatan awan dilihat dengan melihat jenis awan, jumlah awan, ketinggian awan, dan jumlah keseluruhan awan. Ya, itulah tadi sedikit yang bisa saya jelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.